Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kalista Musalsabila dari Prodi Sains Terapan dengan NRP 3322262008. Dan di sini saya tuh mau jelasin ke kalian apa aja sih yang udah saya lakuin untuk proyek statistika penilaian tengah semester 2 ini. Nah, kebetulan banget nih, kali ini aku tuh dapetnya exploratory data analysis lagi. Dengan tema Sustainable City and Community, aku ngambil data Smart City Index. Tapi sebelum itu kita juga harus tahu nih urgensi Smart City itu sendiri. Kita harus tahu apa sih sebenarnya Smart City itu sendiri. Oke, kita kembali lagi ke perkembangan teknologi di sekitar kita yang makin hari makin pesat. Di mana semua hal itu bisa kita akses, bisa kita lakukan secara online dengan perangkat teknologi yang udah terkoneksi sama internet ke seluruh penjuru dunia. Yang tentunya tuh ngasih akses informasi yang gak terbatas dalam seluruh bidang yang kita mau. Nah, hal inilah yang ngebuat kota-kota besar itu pada berlomba-lomba untuk berpikir gimana sih caranya untuk mewujudkan smart city itu. Untuk mewujudkan kota pintar yang akan menciptakan peri kehidupan yang lebih berkualitas dari kota yang berkelanjutan ini tadi. Tapi sebenarnya apa sih kota cerdas yang dari tadi kita omongin itu? Oke, kota cerdas itu adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya dengan mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, tapi nggak lupa juga untuk terlibat secara aktif dan efektif sama warga-warganya. Jadi intinya, kota cerdas atau smart city ini adalah kota yang menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kita itu secara efisien, secara lebih efisien dan juga lebih efektif. Kota-kota cerdas ini mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah smart living, smart environment, smart mobility, smart economy, smart government, dan gak lupa warga-warga yang di dalamnya itu juga harus ikut pintar, smart people. Kota itu juga punya beberapa indikator di mana dia itu bisa dikatakan cerdas. Misalnya, kota cerdas dikatakan cerdas secara ekonomi apabila sebuah kota itu mampu menopang sebuah perekonomian yang baik dengan memaksimalkan potensi atau daya yang ada dalam kota tersebut, entah itu layanan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola, ataupun sumber daya alam dan manusia yang ada di dalamnya. Yang kedua, kota dinyatakan cerdas secara sosial apabila kota itu bisa menjamin masyarakat di dalamnya memiliki keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan interaksi secara sosial antar sesama manusia yang ada di dalam kota itu. Dan yang terakhir, kota itu dikatakan cerdas apabila warga kotanya itu memiliki hunian yang layak, hunian yang sehat, hunian yang hemat secara penggunaan energi, serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan teknologi informasi itu tadi, dan pengelolaan peran sumber daya manusia yang baik di dalam sebuah masyarakat di tiap-tiap keluarganya. Dari situ aja kita udah tahu, enak ya tinggal di smart city gitu. Data yang kali ini saya ambil, itu adalah data yang udah punya smart city index sendiri dari Kaggle. Maka dari itu, dengan sumber data yang saya ambil dari Kaggle, saya tuh bertujuan dengan mengolah data ini, saya tuh bisa mengeksplor apa aja sih yang bisa saya lakukan sama data ini. Dan dengan data-data itu, saya bisa mengcompare nih, tiap negara udah pasti punya smart city-nya masing-masing, comparing antar indeks tiap negara itu. Dan yang terakhir itu, saya bisa finding visualization. Kayak saya bisa menemukan visualisasi yang tepat untuk menyajikan kepada kalian nih informasi yang kalian butuhkan atau informasi yang mau saya bagikan tentang smart city itu sendiri dari tiap-tiap negara yang ada di dunia ini. Penasaran? Kita lanjut ke metode. Apa sih metode yang saya lakukan pada exploratory data kali ini? Yang pertama adalah pre-processing. Pre-processing sendiri itu terdiri dari cleaning data. Cleaning data itu saya bisa menghapus nilai nol yang ada ataupun menghapus kolom-kolom yang menurut saya tidak penting dalam exploratory data saya. Yang kedua itu adalah eksplorasi, di mana saya mengeksplorasi Smart City Index itu dari tiap-tiap negara yang mempunyai beberapa kota yang sudah dicap sebagai Smart City dengan mengakumulasi Smart City Index itu sendiri. Dan yang ketiga, setelah eksplorasi data, saya bisa melakukan visualisasi data untuk menyajikan informasi yang saya ingin bagikan kepada kalian semua. Selanjutnya, yaitu penetapan variabel. Penetapan variabel di sini itu bisa dibilang sama kayak prinsip-prinsip yang udah disebutin tadi. Tapi di sini 7 prinsip tadi ditambah dengan satu variabel country, di mana kita bisa melihat ada beberapa negara yang udah menerapkan lebih dari satu smart city yang mereka punya dengan smart city index terbaik. Jadi di sini kita udah mengambil 8 variabel. Yang pertama country, smart mobility, smart environment, smart government, smart economy, smart people, smart living, sama smart city index.
selanjutnya, yaitu kita ngelihat dulu nih data mentah sebelum saya cleaning, sebelum saya pre-processing. Di sini kita masih bisa lihat ada beberapa kolom yang menurut kita mungkin bisa dibuang. Yang pertama itu adalah ID. ID di sini bisa dibuang karena menurut saya itu agak kurang penting diikut sertakan sebagai exploratory data saya. Dan juga di ujung sini adalah Smart City Index relative by Edmond, karena di sini saya buang karena di sini kita udah punya Smart City Index kita sendiri tanpa relatif dari Edmond gitu ya. Dan yang kedua adalah after cleaning. Data setelah saya bersihin bisa dilihat lebih rapi, walaupun data sebelum dan data sesudah di cleaning itu sama-sama tidak mempunyai nilai 0. Jadi, Smart City Index relative by Edmond-nya saya hapus, dan ID-nya juga saya hapus. Kita langsung aja ke bagian codingannya. Oke, jadi kali ini kita udah ada di Jupyter Notebook-nya. Saya di sini pakai Python, dan yang pertama, saya itu udah import beberapa library untuk data analyzing dan juga visualization. Saya di sini pakai Pandas, NumPy, Random, Seaborn, Matplotlib, dan Plotly, dan beberapa library lain yang udah saya aliasin. Gak lupa, yang pertama itu kita import dulu datanya, kemudian kita lihat di sini data mentahnya masih ada Smart City Index, Edmonton, sama ID. Kemudian saya lakuin penghapusan pada beberapa kolom yang menurut saya nggak penting, dan bisa dilihat di sini ya, data mentah yang kita punya itu udah nggak punya nilai 0 atau NA value. Jadi kita nggak perlu nih membersihkan itu dari null value. Nah, ini adalah data setelah kita cleaning, udah nggak ada ID sama nggak ada Smart City Index relative by Edmonton tadi. Selanjutnya yang saya lakuin itu adalah grouping top 10 sama bottom 10 berdasarkan Smart City Index itu sendiri, dan dengan looping di bawahnya kita itu menghasilkan top 10 smartest city sama bottom 10 smartest city. Kita bisa lihat di sini Montreal mendapatkan skor tertinggi dengan 7.353 Smart City Index-nya, dan di sini ada Saint Petersburg dengan total skor 4.191 sebagai Smart City dengan Smart City Index terendah. Di sini saya itu mau nunjukin ke kalian beberapa tipe data dan juga variansi data dengan uniqueness. Kita mempunyai sekitar 102 nama kota dari 36 negara, dan beberapa data dari variabel-variabel yang kita punya, dan seluruh variabel yang kita punya ini adalah numerical variable, jadi nggak ada yang categorical variable. Setelah itu kita lakuin analisis statistik deskriptif. Di sini dari tiap variabel ditunjukin ada berapa jumlah dari semuanya dan juga rata-rata dari variabelnya, dan beberapa kuartil. Nggak lupa juga dengan nilai minimal dan maksimumnya. Di sini saya juga menampilkan beberapa distribusi dari variabel-variabel tersebut. Yang pertama ini adalah Smart Mobility, bisa dilihat. Yang kedua ada Smart Environment, yang ketiga ada Smart Government, yang keempat ada Smart Economy, yang kelima ada Smart People, yang keenam ada Smart Living, yang ketujuh itu adalah Smart City Index. Di sini country nggak saya masukin karena nggak bisa digituin ya, karena country sendiri itu nilainya bukan integer di dalamnya, bukan sebuah numerical. Oke, nah selanjutnya itu saya melakukan sebuah untuk melihat lower bound atau batas atas atau batas bawah untuk menampilkan outlier yang ada. Dari variabel-variabel yang kita punya, itu kita udah nggak punya outlier sama sekali. Ini adalah nilai minimal sama nilai maksimumnya. Untuk mempermudah visualisasi data, itu saya pakai box plot. Di sini bisa kita lihat nilai minimum, nilai maksimal, sama nilai median di sini. Nah, bisa kita lihat kan, emang nggak ada nilai. Setelah kita lihat di sini tidak ada outlier, di sini juga nggak ada outliernya. Selanjutnya, itu saya lakukan visualisasi data dengan variabel country. Karena kalau misalnya kita pakai variabel kota, itu bakal terlalu banyak, terlalu ribet, dan terlalu jelek ngelihatnya. Di sini itu saya ngelihat ada beberapa country yang setelah saya akumulasikan Smart City Index-nya mempunyai beberapa atau bahkan lebih dari 2 Smart City yang sudah menerapkan prinsip-prinsip Smart City itu sendiri dan menghasilkan Smart City Index terbesar. Di sini bisa kita lihat yang paling besar itu adalah Italy dengan menduduki 10,7843% dari Smart City Index yang ada di dunia. Oke, selanjutnya itu yang saya lakuin adalah kita ngelihat beberapa scatter plot dari tiap variabel antar variabelnya, dan juga di sini saya ngebuat sebuah histogram. Jadi saya gabungin dengan pair plot untuk melihat korelasi dari setiap variabel. Bisa dilihat di sini, dan untuk memperjelas korelasi antar variabelnya, di sini saya buat heat map. Bisa dilihat. Oke. Jadi setelah kita balik lagi ke visualisasi, kita dapetin visualisasi akhir adalah negara Italia itu menduduki peringkat pertama dengan indeks Smart City terbaik dengan menduduki 10,7843% dari Smart City Index yang ada di dunia. Jadi Italia ini literally mempunyai akumulasi Smart City Index dari Smart City yang dia punya. Dia yang paling banyak. Dia yang sudah
sudah menerapkan prinsip Smart City dengan yang paling baik. Oke, kita tiba nih di penghujung slide. Kita tiba nih di akhir dari presentasi saya. Tapi saya ingatkan kembali kepada kalian, kalau misalnya EDA ini adalah sebuah tahap awal dan langkah pertama yang bisa saya lakukan. Sebenarnya dengan data ini, itu bisa dilakukan lebih lagi, seperti faktor analisis, regresi, atau pemodelan lain-lainnya. Tapi untuk kali ini, saya berhenti di sini. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.